Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga sembako kian mahal, pemerintah mengaku tidak mampu mengendalikan karena faktor perang dan El Nino. Kesal merasa tidak dihargai tetangga, seorang warga di Grobogan menutup akses masuk musola sehingga warga tidak bisa beribadah. Kenalkan budaya batik, para siswa SMK Negeri di Sragen gelar membatik massal. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akhirnya mendaftar ke KPU untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian, ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari 2024. Drama penuh kontroversi pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto berakhir sudah. Rabu pagi, pasangan Prabowo Gibran diarak ribuan pendukung dalam Pawai Nusantara untuk mendaftar ke kantor KPU Pusat sebagai Bacawapres 2024. Mereka diarak menggunakan mobil maung buatan PT Pindad. Keduanya kompak mengenakan baju berwarna biru. Prabowo Gibran mendaftar ke KPU didampingi 9 ketua umum partai politik pengusung yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Berkas pendaftaran diterima langsung Ketua KPU Pusat. Usai mendaftar, Prabowo Gibran menggelar keterangan pers dan menyatakan berkas pendaftaran dinyatakan sudah lengkap. Kita telah mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Dan tadi Ketua KPU menyatakan bahwa berkas kita setelah dinilai lengkap. Sebelum daftar, pasangan Prabowo Gibran dideklarasi sebagai bakal capres-cawapres yang diusung 9 partai politik, yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Gelora, PSI, Prima, PBB, dan Garuda. Dengan didaftarnya pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, pemilu 2024 dipastikan diikuti 3 pasangan. 2 pasangan lainnya, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Mahfud MD sudah terlebih dahulu mendaftar ke KPU pada hari pertama pendaftaran, yakni tanggal 19 Oktober lalu. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Ratusan siswa salah satu SMK di Sragen membatik massal di tribun lapangan Sambir Rejo Sragen. Kegiatan itu dilakukan untuk mengenalkan cara membatik serta melestarikan budaya Indonesia. Kegiatan membatik massal dilakukan para siswa putra SMKN 1 Pelupuh. Meski baru pertama kali, para siswa cukup fasih menggunakan canting dan malam untuk membatik pada pola yang telah digambar. Sekali mereka meniup canting untuk mendinginkan cairan malam. Tak jarang pula cairan tumpah ke tangan saat akan membatik. Ya, kesulitannya paling kadang masih tangan panas, ya nanti ada yang tumpah juga. Pengalaman pertama ini? Ya, pengalaman pertama buat batik kayak gini. Yang kemarin-kemarin itu baru pelancaran buat bikin canting. Membatik massal dilakukan sebagai upaya mengenalkan cara membatik serta melestarikan batik kepada generasi muda, terutama pada anak laki-laki, karena kebanyakan membatik dilakukan oleh perempuan. Hari ini kita mengajarkan pada generasi muda, para remaja, pelajar, dan anak muda untuk belajar membatik. Nah, kenapa kita mengambil make up batik? Karena biasanya kan batik dilakukan oleh perempuan, maka kita mencoba yang laki-laki juga supaya bisa. Kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat berwirausaha para siswa, sehingga nantinya mereka dapat memproduksi batik sendiri hingga batik dapat dipasarkan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Tumpukan sampah menimbulkan penyakit, pencemaran air dan udara hingga pemicu banjir. Sebagai upaya pengelolaan sampah di Cilacap, diterapkan konsep ekonomi sirkular dengan membentuk bank sampah yang diolah menjadi barang berguna untuk keperluan sehari-hari.
Dengan luas 2.124 km persegi dan jumlah penduduk hampir 2 juta jiwa, Cilacap menjadi kabupaten terluas di Jawa Tengah yang dipenuhi berbagai industri strategis, sehingga berpotensi memiliki timbunan sampah 950 ton per hari, dengan estimasi 0,48 kg per orang setiap hari. Penumpukan sampah selalu menimbulkan masalah. Tidak hanya sumber penyakit, tapi juga pencemaran air dan udara hingga pemicu banjir. Guna mengatasi penumpukan sampah, Yani Kabul rutin mengumpulkan sampah organik maupun anorganik, kemudian menukarkannya ke bank sampah. Warga Kelurahan Tambak Reja, Kabupaten Cilacap ini menjadi nasabah Bank Sampah Pandu Sirkaya sejak tahun 2017. Dari penukaran setiap bulan pada minggu ketiga, Yani bisa memperoleh sembako hingga uang tunai, tergantung berat sampah anorganik yang ditukarkan ke bank sampah. Dibawa ke bank sampah ini sampah yang jenis kayak gimana, Bu? Ya, plastik, dus bekas gelas itu, dus karton. Sekali terkumpul, Ibu biasanya berapa kilo atau berapa gram? Diuangkan langsung sih, berarti 16.000, 15.000 gitu loh. Bisa, kalau 15.000 dia tukar sama minyak, sabun cuci apa sabun mandi gitu. Harapan Ibu apa dengan adanya bank sampah ini, Bu? Ya rumah kita jadi bersih, nggak ada nyamuk. Bank Sampah Pandu Sirkaya Kelurahan Tambak Reja dibentuk sejak tahun 2017 untuk pengolahan sampah organik menjadi kompos. Sedangkan pengolahan sampah anorganik mulai tahun 2021. Pembentukan Bank Sampah Pandu Sirkaya bermula dari kepedulian warga Kelurahan Tambak Reja menjaga kebersihan lingkungan. Punya rasa sosial bagaimana mengatasi sampah biar warga itu merasakan kebersihan, lingkungan kita menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan juga warga itu bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung. Nah, karena sampah anorganik itu kan berhubungan langsung dengan ibu-ibu, nggih. Jadi kita itu melakukan yang namanya sistem penukaran sampah dengan sembako. Pembentukan bank sampah merupakan salah satu penerapan konsep ekonomi sirkular, yaitu sistem ekonomi dengan model bisnis mendaur ulang demi mewujudkan lingkungan yang baik dan kemakmuran ekonomi. Konsep ekonomi sirkular mengutamakan penggunaan ulang, perbaikan, serta daur ulang sehingga mengurangi volume sampah ke tempat pembuangan akhir. Dengan konsep ekonomi sirkular, masyarakat Kelurahan Tambak Reja, Kabupaten Cilacap berhasil mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Salah satunya adalah tas keranjang cantik ini yang diolah dari sampah anorganik menjadi tas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kembali dijual untuk masyarakat sekitar. Tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat Kelurahan Tambak Reja memanfaatkan sampah menjadi barang-barang yang berguna menjadi hasil kerajinan. Yang menarik seperti ini ada vas, kemudian ada juga keranjang cantik lainnya yang berhasil diolah di Bank Sampah Pandu Sirkaya. Implementasi dari ekonomi sirkular itu adalah salah satunya bank sampah. Jelasannya seperti apa ya, Mas? Bank sampah ini cukup signifikan bisa membantu pengurangan sampah sebelum ke TPA gitu ya. Beberapa literatur juga mengatakan cukup signifikan jumlah sampah yang dikelola oleh satu bank sampah. Salah satunya misalnya bisa mencapai 930 kg per bulan sampah yang dikelola di bank sampah. Namun sayangnya ketika kita berbicara bank sampah, 11% dari sampah plastik di Pulau Jawa dikelola secara model sirkular ini. Artinya masih ada 88-89% sampah yang masih ada di masyarakat gitu ya. Kedepannya bank sampah ini harus bisa digalakan lebih masif lagi. Tidak hanya bank sampah, bentuk lain penerapan ekonomi sirkular di Cilacap adalah penggunaan teknologi modern RDF atau Refuse Drive Fuel di Desa Tritihlor, Kecamatan Jeruk Legi. Fasilitas RDF dibangun tahun 2017 dengan lahan 3 hektar, kemudian dikembangkan sejak tahun 2020. Ramadan Wibisono dan Faruk Akbar melaporkan dari Cilacap. Di tangan kelompok ibu di Kota Tegal, sampah-sampah organik bisa disulap menjadi berbagai kerajinan seni bernilai ekonomi tinggi. Bahkan kerajinan para ibu ini merambah hingga pasar Asia dan Eropa. Dari sampah yang sudah terbuang, terciptalah berbagai jenis kerajinan tas, vas bunga cantik, dan lain sebagainya. Ya, sampah kantong kresek disulap menjadi tas yang sangat cantik.
Berbagai kerajinan seni ini merupakan kreasi 14 kelompok rutela atau runtah Tegal Laka-Laka di Kelurahan Randu Gunting, Tegal Selatan, Kota Tegal. Para ibu ini menyulap sampah kain perca, koran bekas, plastik kresek, plastik bungkus kopi, sabun cuci, sampai sampah besi dan paralon menjadi aneka produk menarik. Komunitas ini berdiri sejak 2017 lalu. Mereka tergerak karena banyak sampah rumah tangga yang terbuang percuma. Mereka kemudian menambah bahan baku dengan bekerjasama dengan sejumlah bank sampah. Sudah kami buat dan sudah kami hasilkan, yaitu dari pengelolaan daur ulang limbah sampah koran, dari bungkus kemasan, dari kantong kresek, dari limbah kawat, limbah paralon, terus dari kain perca juga ada. Untuk mendapatkan bahan baku melibatkan bank sampah bagaimana, Bu? Ya, untuk pertama kali kami dari lingkungan sekitar, dari warga, karena dari warga itu banyak sampah-sampah rumah tangga, jadi mereka itu sudah pilah sampah dari rumah. Kemudian kami bertemu dengan bank sampah itu. Harga kerajinan para ibu ini tidaklah mahal. Gantungan kunci misalnya hanya dibanderol 5 hingga 10 ribu rupiah. Vas bunga sekitar 65 hingga 250 ribu rupiah tergantung ukuran dan motif. Sedangkan tas sekitar 150 hingga 200 ribu rupiah. Karya kreatif para ibu ini mendapat dukungan dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Tengah. Kerajinan para ibu ini dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan hidup. Selain memberikan pelatihan, pihak Pertamina juga membantu pemasaran. Pelatihan ini juga dilatih juga untuk pemasarannya. Nah, itu udah dibikin lewat e-commerce, juga untuk penjualan online-nya juga. Selain itu tadi melalui event-event dan juga kalau ada dinas-dinas yang mengundang untuk bantu penjualannya juga. Hasil kerajinan para ibu ini telah merambah pasar mancanegara dari Asia hingga Eropa. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Pemuda berkebutuhan khusus di Pemalang bernama Akrom Hasani hilang dari rumahnya. Setiap hari keluarga tak pernah lelah dan putus asa untuk mencari Akrom. Namun hingga kini Akrom belum ditemukan. Fatkani, kakak Akrom Hasani, tak henti-hentinya keliling wilayah Pemalang. Dari satu tempat ke tempat lain, ia mencari adik tercintanya Akrom yang hilang sejak 1 bulan lalu. Setiap hari Fatkani membawa brosur yang tertera foto adiknya. Ia menanyakan keberadaan adiknya kepada orang yang ia jumpai di jalan. Usaha Fatkani tidak berhenti sampai di situ. Segala cara ia coba, termasuk menempelkan brosur yang berisi biodata sang adik, foto sang adik serta nomor keluarga yang dapat dihubungi. Hingga saat ini keluarga belum mengetahui keberadaan Akrom. Akrom pun belum ditemukan. Saya sudah nanya istilahnya dari mulai tadi pertama di kerumunan depan perumahan, terus di depan bengkel, nyampe sini. Memang pernah ada yang melihat, tapi berarti sudah lama. Meski belum mendapat titik terang, keluarga tak patah arang. Mereka mencoba terus mencari keberadaan Akrom. Keluarga meyakini Akrom masih berada di sekitar wilayah Pemalang. Ia diduga takut pulang ke rumah setelah berselisih dengan salah satu tetangga. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Fri Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.